kebetulan saya mengalami periode pertama dan periode kedua di bidang polhukam. Tugas saya yang pertama dulu diketuai oleh Bu Adi Ningsih, lalu yang kedua oleh Bapak Wiranto. Saat yang pertama, karena saat itu memang era pertama kita dipimpin oleh seorang Presiden Joko Widodo yang orang sipil, dia bukan dari dia bukan seorang yang berdarah biru politik, dia bukan jenderal, dia bukan tokoh apapun, tapi gubernur yang kebetulan punya elektabilitas tinggi dan kemudian terpilih sebagai presiden, itu satu fenomenal ya. Dan saya dapat kehormatan untuk dipilih jadi anggota Dewan Presiden ya di bidang polhukam. Saat itu banyak sekali tantangan yang dihadapi oleh Indonesia pada waktu itu, terutama mengenai soal radikalisme ya, dan juga soal defisit Pancasila ya, tentang maraknya radikalisme ini baik di publik maupun di kampus. Saya dan teman-teman membentuk Pokja Toleransi ya, di mana waktu itu Pak Maruf Amin ikut serta, kita keliling ke beberapa pondok pesantren ya, ke Jogja, ke Kundang Legi, ke Cirebon ya, ke banyak tempat pesantren untuk memberikan satu pencerahan ya, terutama Pak Maruf Amin yang Ketua MUI yang sangat dihormati, tapi beliau juga bersikap seperti kita, membangun satu Islam moderat bagi bangsa. Ini yang kita, jadi kalau kita keliling ke pondok pesantren, beliau bicara mengenai moderasi Islam dan saya banyak bicara mengenai soal kebangsaan. Di samping Toleransi, kita juga membangun waktu itu, saya dan teman-teman, waktu Pokja Pancasila ya. Kebetulan Saudara Yudhati belum jadi ketua semacam PPP dulu ya, masih belum waktu itu ya. Jadi kita keliling ke 30 kota waktu itu ya, Pokja Pancasila ini. Kita temui banyak kampus dan juga banyak kelompok masyarakat di mana mereka sudah teriak mengenai defisit Pancasila ya. Inilah yang saya terima kasih pada Pak Yudi Tafrugdru yang ikut rombongan keliling kemana-mana dengan timnya, Pak Yudi dan timnya, dan kita dari One Team Press, terutama saya dengan Ibu Yuli ya, saswan saya, untuk membangkitkan pentingnya dasar Pancasila bagi Indonesia yang sudah dilahirkan oleh Bapak bangsa kita Bung Karno ya. Ini yang kita lakukan dan hasil daripada discussion kita mengenai Pokja Pancasila ini sudah kita bukukan ya, cukup tebal, dan itu adalah isinya bagaimana ceramah-ceramah kita dan juga discussion kita selama kita keliling ke 30 daerah waktu itu ya, untuk mengisi, mencerahkan, memberikan satu penjelasan, terutama Pak Yudatif ya, peranannya waktu itu penting sekali, tentang bahwa negara kita ini selama lebih 10 tahun survive karena dasar negara Pancasila yang dilahirkan oleh founding fathers kita Bung Karno ya. Ini yang betul-betul harus kita jaga bersama sampai sekarang, terutama sekarang di mana ada pendatang baru, Saudara Rizik Syihab yang baru datang dan membuat kegaduhan di saat kedatangan maupun saat ulang tahun, hingga banyak pejabat dicopot, Kapolda Jabar, Kapolda Jakarta,
Kapolres Jakarta Pusat, Kapolres Bogor, Gubernur juga dipanggil Kapolda sampai 9 jam. Ini semua adalah pelanggaran protokol kesehatan, ya, di mana ada kerumunan dan sebagai dari mereka tanpa masker. Ini sangat membahayakan kesehatan masyarakat. Ya, mereka membayar denda 50 juta, tetapi akibat daripada penyakit yang timbul itu nanti biayanya ratusan kali pada denda itu sendiri. Inilah kenapa ada edaran dari Mendagri agar para kepala daerah itu betul-betul mentaati aturan bagaimana kerumunan itu harus dicegah. Saat ini negara ini mengalami pandemi yang menimbulkan banyak ekses di bidang kesehatan maupun ekonomi. Resesi kita alami, bukan hanya Indonesia, tapi seluruh dunia. Yang parah malah Amerika, negara-negara Eropa, itu parah sekali. Ekonomi mereka juga lebih parah. Kita alhamdulillah mungkin pada kuartal keempat ini sudah keluar dari minus, ya, pertumbuhannya, ya. Tapi inilah bahwa soal COVID-19 ini betul-betul semua aparat lembaga, penegak hukum, kepala daerah harus menegakkan aturan keamanan kesehatan. Itu undang-undang. Kalau melanggar, ya diperiksa siapa saja. Ini yang perlu kita jaga bersama, ya. Pemerintah ini sekarang sedang menjaga kesehatan, menjaga ekonomi. Rakyat harus sehat supaya ekonomi berkembang, tapi kalau dirusak begini, ya kita semua yang akan rugi, ya. Datang dari keluarga sederhana, ya. Saya bersyukur bahwa tahun 55 saya diterima di Taruna di Akademi Kepolisian, PTK waktu itu namanya, dan masih sampai sekarang masih menjabat di pemerintahan. Bahkan tahun 2011 saya baru dapat terkorpori pengabdian 56 tahun terlama sebagai abdi negara. Saya syukuri selama 50 tahun saya berusaha yang terbaik, ya, dan tidak kesandung masalah-masalah yang urgent kecuali masalah politik, ya. Tokoh yang saya kagumi di luar orang tua saya adalah presiden pertama, ya, yang kebetulan saya ditunjuk sebagai ajudan beliau pasca Super Semar, ya, karena ajudan Pak pra Super Semar semua ditahan. Saya ditunjuk pada tanggal 6 Februari kalau salah tahun 67, ya. Beliau masih di Istana Negara, saya dampingi di sana 3 bulan. Kemudian saya dampingi tahanan kota 6 bulan, tahanan rumah 6 bulan saya dampingi juga. Selama tahanan kota ini saya harus ngurus exit dan entry permit. Kalau beliau ke Bogor, entry dari Pangdam Siliwangi, exit dari Pangdam Jaya. Kalau dari Bogor ke Jakarta harus ada exit dari Pangdam Siliwangi, entry dari Pangdam Jaya. Itu saya urus rutin, ya. Di samping itu juga surat menyurat ke Seknek, karena financing dari Seknek itu sudah di cut off selama beliau ditahan tuh. Saya harus cari uang untuk beliau dan keluarga. Saya diperiksa selama 4 tahun, ya, tapi bagi saya itu adalah risiko pekerjaan saya. Saya loyal pada beliau, ya, dan walaupun saya mengalami karantina politik selama 4 tahun, tapi itulah pengalaman hidup saya yang mahal, ya, bahwa mengabdi seorang yang demikian jasanya itu kita harus membayar event pada saya dan keluarga. Tapi alhamdulillah bahwa hari ini saya masih diberi kepercayaan oleh negara, ya. Ini adalah semua adalah ridho Allah, ya. Bahwa yang saya alami selama 4 tahun saya jobless itu diganti oleh ridho Allah. Selama ini saya masih
diberi kepercayaan. Kita ini sudah, saya pernah waktu ketua MPR saya pernah visit ke Baghdad ya, ke Irak, undangan dari sana. Saya ini sudah tahu bahwa dalam sejarah Irak itu lahirnya budaya tertua di bumi itu di Irak ya, ada Mesopotamia dan Babilonia ya, itu lahir pada waktu 4000 tahun sebelum Masehi. Saat itu Indonesia hidupnya masih di gua-gua, mereka sudah punya budaya. Saya melihat peninggalan Babilonia itu rumah-rumah yang tempat musyawarah, tempat tinggal itu dalam bentuk rumah ya. Kita tidak ada budaya tertua kita, yang kita tinggalkan ya Borobudur, Prambanan, ini peninggalan kita kan, itu abad 8 itu, ya tak? Bayangkan ini 4000 tahun sebelum Masehi di Irak begitu. Sekarang mereka hancur berantakan hanya karena soal pro kontra pendirian khilafah ISIS ya, Islamic State ISIS itu ya, yang itu tinggal sejarah. Ada kelompok-kelompok itu yang ada di Indonesia, yang kalau kita mengerti khilafah, NKRI sebagai nation state itu akan tidak ada artinya, karena itu borderless. Islamic State itu bukan tidak mengenal wilayah, itu border ya. Kalau cita-citanya ya Malaysia, yang negara-negara Islam itu kan menyatu semua, termasuk yang terjadi di Irak. Perang itu adalah karena ada kelompok yang merasa kebenaran tunggal itu ada pada mereka. Dalam pengertian ilmiah, kebenaran tunggal itu hanya milik Sang Khalik, bukan milik manusia. Betul tak? Ada Plato itu ada dunia ide, ada dunia budaya dan dunia nyata. Dunia ide, kebenaran tunggal itu milik Sang Khalik. Manusia tidak bisa sampai ke sana. Kita hanya bisa sampai dunia budaya. Contohnya saya anggota DPR 15 tahun, yang kita bisa lihatkan adalah undang-undang dasar, undang-undang biasa yang tiap kali bisa berubah. Itulah dunia budaya dari anggota dewan. Saya pernah jadi Kapolda, melaksanakan aturan-aturan KUHP dan sebagainya lah. Itu pun bisa berubah, betul tak? Undang-undang mengenai penegakan hukum berubah. Jadi apa yang dilakukan oleh manusia di bidang yudikasi, birokrasi, dan legislasi itu tidak mungkin mencapai dunia idea, karena bisa berubah ya, oleh perkembangan, oleh keadaan dan sebagainya. Inilah saya nggak mengerti kenapa ada gerakan khilafah yang mengklaim adalah kebenaran tunggal, atau namanya kalau bahasanya absolute truth ya, kalau bahasa Inggrisnya ya absolute truth. Tidak mungkin itu oleh manusia, itu milik Sang Khalik gitu. Akibatnya Irak yang saya lihat ya, saya state visit sebagai ketua MPR, itu betul-betul kita datang sudah dikawal habis baja, mobil saya juga. Kita di green zone, atau daerah yang dijaga ketat, hotelnya di dalam. Bom meledak hampir tiap malam ada, di mana-mana kehancuran terjadi. Itu Irak yang dikenal sebagai negara yang melahirkan budaya manusia 4000 tahun sebelum Masehi. Misalnya berbeda, ada sungai Efrates itu saya lihat itu. Mana-mana saya dikawal ya. Saya ketemu Perdana Menteri, ketua parlemen di sana dengan para wakil ketua. Dan kita terus terang saya discuss bahwa mereka, Pak Sidarto, we admire your country, majority Muslim Indonesia, but you can build democracy, survive 70 years with democracy. You would like to learn from your country. Kita ingin belajar dari Anda.
Karena mereka merasa mereka negara yang jauh lebih tua daripada kita budayanya, tapi mereka sekarang mengalami kehancuran. Sedang kita, negara muslim terbesar di dunia, mampu bangun demokrasi pro keberagaman based on Pancasila. Inilah yang harus kita jaga, kita pertahankan. NKRI yang pro keberagaman dasar Pancasila. Jangan diutik-utik soal ini, ya. Kita harus membangun persatuan-kesatuan, ya. TNI, kepolisian, masyarakat harus bersatu, ya, untuk menghadapi ancaman terhadap negara kesatuan Indonesia, ya, dan dasar negara Pancasila.